Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aditya Akswal Aswani, Indah Puja Lestari, dan Dina Koyima. Di sini, kami akan menjelaskan materi terkait dengan pemilihan portofolio. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya sampai selesai. Pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal atau perorangan atau lembaga. Tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek. Portofolio secara harfiah memiliki kumpulan surat-surat. Teori ini disebut teori portofolio karena mempunyai cara mengestimasikan dana ke dalam bentuk-bentuk surat-surat berharga. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik modal akan menginvestasikan uangnya ke dalam jenis surat berharga dengan tujuan mengurangi risiko yang harus ditanggung dan kemudian hari ingin mendapatkan santunan atau penghasilan yang lebih tinggi. Risiko dari portofolio yang diversifikasikan secara baik tergantung pada risiko pasar dari masing-masing saham yang dimasukkan dalam portofolio tersebut. Dengan kata lain, jika ingin membentuk portofolio yang memiliki risiko rendah, maka saham yang dipilih bukanlah saham yang memiliki kovarian dengan portofolio yang rendah. Kalau tersebut mewakili kesempatan investasi yang ada dengan proporsi yang sesuai dengan bobot investasi tersebut, maka portofolio tersebut sebagai portofolio pasar. Portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan model Markowitz atau dengan model indeks tunggal. Untuk menentukan portofolio yang optimal dengan model ini, yang pertama kali dibutuhkan adalah menentukan portofolio yang efisien. Untuk ini, semua portofolio yang optimal adalah portofolio yang efisien karena setiap investor mempunyai kurva berbeda yang tidak sama. Portofolio optimal akan beda untuk masing-masing investor. Investor yang lebih menyukai risiko akan memilih portofolio dengan return yang tinggi dengan membayar risiko yang juga lebih tinggi. Jika tidak berisiko, aktiva dapat merubah portofolio optimal yang mungkin sudah dipilih oleh investor. Nah, dalam menentukan attainable set dan efficient set, ada 3 cara, yaitu yang pertama korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Yang kedua tidak ada korelasi antara sekuritas. Yang ketiga adalah korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Yang pertama, korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna, dua aktiva A dan B yaitu PAP sama dengan plus 1, maka rumus deviasi standar portofolionya adalah alpha P sama dengan alpha B dikali dalam kurung alpha A plus alpha B tutup kurung min A. Untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan risiko atau diversifikasi tidak dapat menurunkan risiko. Rumus deviasi standar di atas menunjukkan fungsi linear deviasi standar dengan intercept alpha B dan slope alpha A plus alpha B. Slope akan bernilai positif untuk korelasi positif sempurna dua buah aktiva A dan B yaitu PAP sama dengan plus 1, maka rumus varian portofolionya adalah alpha P2 sama dengan A2 dikali alpha A2 plus B2 dikali alpha B2 plus A2AB dikali alpha A dikali alpha B. Tidak ada korelasi antara sekuritas. Hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritas A untuk korelasi 0 PAB sama dengan 0 adalah tidak linear. Karena hubungan ini tidak linear, maka titik optimal dapat terjadi. Untuk mengetahui letak dari titik optimal dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari varian sama dengan 2 dikali alpha A2 min 2 dikali alpha B2 lebih besar dari 0. Korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Suatu nilai yang diakarkan dapat menghasilkan dua macam nilai yang berbeda tandanya, yaitu sebuah bernilai negatif dan yang lainnya bernilai positif. Dengan demikian, deviasi standar portofolio dapat kemungkinan sebagai berikut. Alpha P sama dengan A dikali alpha A dikurangi min 1 min A
tutup kurung dikali alfa B. Selanjutnya, di sini saya Indah Puji Lestari akan menjelaskan materi terkait dengan portofolio efisiensi dan portofolio optimal. Portofolio efisien. Portofolio efisien atau efisien portofolio merupakan suatu portofolio yang dapat memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan tingkat resiko yang tertentu, atau suatu portofolio yang memberikan resiko yang terkecil dengan return ekspektasi tertentu juga. Kemudian, portofolio efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasian dan kemudian meminimumkan resikonya atau menentukan tingkat resiko yang tertentu dan selanjutnya memaksimumkan return ekspektasinya. Portofolio efisien hanya dapat dijelaskan menggunakan konsep orang yang rasional atau rational people. Mengapa demikian? Orang yang rasional didefinisikan sebagai orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan memilih kurang. Contoh portofolio efisien. Yang pertama, semisal di kondisi kerja yang sama, jika kita atau Anda diminta memilih mendapat gaji antara 3 juta atau 2 juta per bulan, maka Anda akan memilih gaji yang lebih besar, yaitu 3 juta per bulan. Yang kedua, dengan resiko yang sama, jika Anda memasukkan uang di bank dalam bentuk tabungan, maka Anda akan memilih yang memberi bunga sebesar 10% dibandingkan dengan yang memberi bunga 6% setahunnya. Karena jika Anda memilih tabungan dengan bunga yang rendah, sangat dipastikan bahwa Anda adalah orang yang tidak rasional. Contoh yang ketiga adalah ketika Anda sudah belajar dengan giat suatu mata kuliah dan Anda diminta memilih nilai A atau C, maka apabila Anda orang yang rasional, tentunya Anda akan memilih nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai A. Maka dari itu, investor yang efisien akan memilih portofolio efisien karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasian atau risiko portofolio. Selanjutnya, portofolio optimal. Secara umum, portofolio optimal adalah portofolio dengan kinerja yang terbaik. Maka dari itu, banyak sekali konsep untuk mengukur kinerja portofolio ini. Salah satu konsep pengukuran kinerja portofolio yang banyak digunakan adalah hasil kombinasi return portofolio dibagi dengan resiko portofolionya. Oleh karena itu, secara khusus, portofolio optimal atau optimal portofolio adalah portofolio yang memberikan hasil kombinasi return tertinggi dengan resiko yang terendah. Dalam memilih portofolio yang optimal, ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Yang kedua, portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Yang ketiga, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah portofolio optimal berdasarkan aktiva bebas risiko. Berikutnya mengenai proses pembuatan portofolio optimal. Proses pembuatan portofolio optimal melibatkan beberapa tahapan. Sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan aktiva atau asset allocation. Yang kedua, memaksimalkan portofolio. Yang ketiga, memilih aktiva. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengeksekusi portofolio. Portofolio optimal banyak aktiva. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio optimal banyak aktiva. Portofolio optimal banyak aktiva terdapat return realisasian portofolio. Apa sih return realisasian portofolio itu? Return realisasian portofolio dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata timbangan dari return realisasian masing-masing aktiva tunggal di dalam portofolio tersebut. Timbangan yang digunakan adalah bobot atau proporsi masing-masing aktiva di dalam portofolio. Proporsi masing-masing aktiva ke I yang membentuk portofolio sebesar WI dari I sama dengan 1 sampai dengan N1.
Misalnya, suatu portofolio berisi dengan 3 buah aktiva dengan proporsi masing-masing aktiva sebesar W1, W2, dan W3. Berturut-turut untuk aktiva ke-1, kedua, dan ketiga, return realisasian portofolio adalah sebagai berikut yang terdapat pada slide PPT. Dari keterangan tersebut terdapat return realisasian portofolio, proporsi dari aktiva ke-I terhadap seluruh aktiva di portofolio, return realisasian dari aktiva ke-1, dan jumlah dari aktiva tunggal. Yang kedua adalah return ekspektasian portofolio. Return ekspektasian portofolio dapat dihitung dari rata-rata return ekspektasian masing-masing aktiva tunggal di dalam portofolio. Misalnya, suatu portofolio berisi 3 buah aktiva dengan proporsi masing-masing aktiva adalah sebesar W1, W2, dan W3 berturut-turut untuk aktiva ke-1, kedua, dan ketiga. Return ekspektasian portofolio adalah sebagai berikut, sudah terlampir dalam slide PPT dengan keterangan return ekspektasian portofolio, proporsi dari aktiva ke-I terhadap seluruh aktiva di portofolio, return ekspektasian aktiva ke-I, dan jumlah dari aktiva tunggal. Yang ketiga adalah risiko portofolio. Rumus tersebut menunjukkan bahwa risiko portofolio adalah penjumlahan semua varian dan kovarian yang berada di matriks varian kovarian dikalikan dengan proporsi aktivanya masing-masing di dalam portofolio. Portofolio optimal metode Markowitz. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang portofolio optimal metode Markowitz. Yang pertama adalah portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut ini. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya 1 periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan resiko dari portofolio. Dan yang keempat adalah tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Selanjutnya merupakan portofolio optimal berdasarkan preferensi masing-masing investor. Keterangannya, investor ini akan memilih portofolio yang memberikan kepuasan yang tertinggi. Investor ke-1 jika dihadapkan kepada pilihan untuk memilih portofolio C1 atau E1, maka dia akan memilih portofolio E1. Karena portofolio E1 memberikan kepuasan sebesar U3 yang lebih tinggi daripada portofolio C1 yang hanya memberikan kepuasan sebesar O2. Akan tetapi, dapatkah investor ini memiliki portofolio E1? Jawabannya adalah dia tidak dapat memilih portofolio E1 karena portofolio ini tidak tersedia di pasar. Portofolio ini tidak berada di attainable set. Dengan argumentasi yang sama, investor kedua akan memilih portofolio optimal yang berada di efficient set yang juga menyinggung utility-nya, yaitu di titik C2. Yang kedua adalah portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz, yaitu fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi risiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Fungsi objektif ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Yang pertama, total proporsi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva untuk seluruh N aktiva adalah sama dengan 1, di mana atau dana yang diinvestasikan seluruhnya berjumlah 100%. Misalnya, WI adalah proporsi aktif ke I yang diinvestasikan di dalam portofolio yang terdiri dari N aktiva. Yang kedua adalah
Proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif sebagai berikut. WI lebih besar sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 sama dengan N. Yang ketiga adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva RI sama dengan return portofolio. Dengan demikian, model penyelesaian optimal ini dapat ditulis sebagai berikut yang sudah terlampir dalam slide PPT. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ketiga tentang portofolio optimal dengan aktiva bebas resiko. Dengan memasukkan RF dalam model Markowitz, maka permukaan efisien akan berubah menjadi garis lurus yang menghubungkan RF dan titik portofolio optimal yang dipilih investor. Berikut ini adalah contoh soal. Portofolio L menawarkan TK return yang diharapkan sebesar 30% dengan standar deviasi 8%. Sedangkan aset bebas resiko menawarkan return 10%. Investor ini menginvestasikan dananya ke aset bebas resiko dengan proporsi 50% dan sisanya pada portofolio L. Jawabannya adalah seperti yang terlampir dalam slide tersebut. Poin selanjutnya adalah yang keempat, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas resiko. Dengan adanya aktiva yang bebas resiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke portofolionya. Karena aktiva bebas resiko variannya, deviasi standarnya sama dengan 0. Kovarian antara aktiva bebas resiko ini dengan aktiva beresiko yang lainnya akan menjadi 0 sama dengan 0 sebagai berikut rumusnya yang telah terlampir dalam slide. Dan untuk varian aktiva bebas resiko yang sama dengan 0, maka kovarian antara aktiva bebas resiko dengan aktiva beresiko adalah juga sama dengan 0. Selanjutnya terdapat kurva kombinasi portofolio efisien aktiva beresiko dengan aktiva tidak beresiko. Penjelasannya adalah kurva AB merupakan efisien set dan portofolio yang berada di kurva tersebut menunjukkan portofolio efisien yang dibentuk dengan aktiva bebas resiko dengan return ekspektasian sebesar RBR. Dengan menarik garis lurus dari titik RBR di sumbu vertikal ke titik di kurva efisien set, investor dapat membuat portofolio baru kombinasi antara portofolio aktiva-aktiva beresiko yang sudah ada dengan aktiva bebas resiko. Yang terakhir, investor mempunyai 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan semua modalnya ke aktiva bebas resiko dengan mendapatkan tingkat return pasti sebesar RBR. Yang kedua, menanamkan semua modalnya ke portofolio optimal aktiva di titik M dengan mendapatkan return ekspektasian sebesar ERM dengan AM, risiko sebesar AM. Yang ketiga, menanamkan sebagian modalnya ke aktiva bebas resiko dan sebagian lagi ke portofolio optimal aktiva beresiko dengan hasil return ekspektasian lebih besar dari RBR. Demikian penjelasan materi pemilihan portofolio yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.